Halo semuanya, kali ini kita akan belajar ya materi kita yaitu tentang partikel zat. Oke, saya harap semua orang yang mendengarkan ini tetap sehat ya dan tetap bersemangat belajarnya. Oke, kita akan bahas tentang partikel zat dan ini juga ada hubungannya ya dengan pelajaran yang sebelumnya yang udah kita bahas yaitu tentang materi dan perubahan. Kayak gitu. Emang hubungannya apa? Kayak gitu ya. Jadi partikel itu merupakan bagian terkecil dari materi. Oke, teman-teman masih ingat nggak materi itu apa? Oke, materi itu adalah zat atau benda yang memiliki massa dan menempati ruangan. Oke, jadi materi ini itu bagian penyusunnya adalah partikel. Jadi partikel itu merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Oke, di mana partikel ini dia itu ada tiga jenisnya. Yang pertama adalah atom, yang kedua adalah ion, dan yang ketiga adalah molekul. Oke, jadi ingat ya. Jadi partikel ini merupakan bagian terkecil dari suatu materi dan di mana partikel ini sendiri ada tiga jenisnya, yaitu ada atom, ada ion, ada molekul. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu nih. Yang pertama yaitu atom. Atom itu apa? Kita. Mungkin kita semuanya udah sering dengar ya, atau udah familiar dengan kata ini. Atom itu apa? Dan mungkin juga dari antara kita yang mendengarkan ini udah tahu arti atom itu apa. Oke, atau mungkin juga ada yang belum. Oke, jadi kita akan bahas. Tapi penjelasan tentang atom ini di sini ya, di materi kita kali ini nggak dibahas detail. Nanti kalau misalnya teman-teman perlu nih untuk materi teori atomnya, karena kan itu nanti dijelasin oleh beberapa ilmuwan ya, yaitu seperti ada Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, Schrödinger, kayak gitu ya. Itu ada materi tertentu, nanti teman-teman cek aja di playlist, yaitu teori atom dan perkembangannya bagaimana. Jadi itu, oke. Jadi, yang pertama sekali yang mengatakan bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Oke, dan dia itu memiliki sifat unsurnya. Oke, dan hal ini dicetuskan oleh ilmuwan yaitu yang namanya John Dalton. Oke, jadi dia yang pertama yang mengatakan bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi, gitu. Terus di dalam atom itu sendiri, oke, ternyata ya hal ini dipatahkan bahwa yang dikatakan oleh John Dalton tadi katanya itu adalah bagian terkecil. Ternyata setelah diteliti oleh beberapa ilmuwan lagi, ternyata di dalam atom itu masih ada penyusunnya, yaitu ada proton. Proton itu dia bermuatan positif, terus ada neutron itu dia tidak bermuatan, dan ada juga yaitu elektron yang dia itu bermuatan negatif. Oke, jadi bisa ya. Jadi atom itu dia tersusun oleh tiga bagian, yaitu ada proton yang bermuatan positif, neutron yang yang tidak bermuatan, dan elektron yang bermuatan negatif. Oke, kalau kita bisa gambarkan atom itu seperti ini. Jadi di tengah-tengahnya itu ada yang mengisinya dan dikelilingi oleh lingkaran. Oke, perhatiin ya, lingkaran-lingkaran yang ini ada tiga lingkaran ya. Ini adalah kulit-kulitnya. Jadi atom itu memiliki kulit-kulit. Oke, jadi kita bahas sekarang dulu nih. Jadi ini disebut dengan inti. Oke, jadi inti atom itu tersusun oleh, perhatiin, kalau positif tadi kan proton ya, kalau tidak bermuatan itu neutron. Jadi, di dalam inti atom itu ada proton dan neutron. Oke, sedangkan elektronnya ini itu dia tersebar atau dia mengelilingi yang namanya inti atom. Jadi elektronnya itu dia berada pada kulit-kulit atom. Oke, jadi dia nanti akan mengintari atau dia akan berputar mengelilingi inti atomnya ini. Oke ya, bisa ya. Oke, nanti kalau lebih detailnya nanti teman-teman lihat aja deh di bagian kalau nggak salah ini di konfigurasi elektronnya ada penjelasannya nanti yang berhubungan dengan kulit atom. Oke, nih kalau teman-teman perhatikan dalam sistem tabel periodik teman-teman, mungkin gurunya udah menyuruh teman-teman untuk beli ya, atau bahkan juga disuruh untuk ngafalin unsur-unsur, kayak gitu ya. Nanti teman-teman akan perhatikan di dalam suatu unsur itu, setiap unsur dia pasti memiliki angka-angka. Oke, nanti perhatikan angka-angkanya. Jadi di situ ada tabel periodik tertentu, dia ada yang memuat titik didihnya berapa, titik lelehnya berapa, kayak gitu. Tetapi ada juga dia tabel periodik cuma memberikan angkanya misalnya yaitu nomor atom dan nomor masanya. Jadi kalau ada nanti ada dua angka nih, ya kan, yang kecil sama yang besar angkanya itu adalah untuk nomor atom dan nomor masanya. Oke, ini dia.
Ini kita simbolkan X ya. Jadi X ini adalah simbol dari unsurnya, karena kan unsur jenisnya banyak, ya kan? Kalau misalnya X ini kita ganti dengan huruf yang lain, misalnya Y, Z, atau apapun itu terserah. Itu cuma sekedar simbol aja. Oke, dan ini penulisannya, ini bisa ditulis misalnya Z-nya di sini, A-nya di sini, atau Z-nya di sini, A-nya di sini. Itu sama aja. Oke, sekarang kita mau tahu. Oke, A itu apa, Z itu apa? Oke, jadi A ini itu adalah nomor massa. Oke, dan A ini dia nilainya angkanya itu dia lebih besar daripada Z. Oke, bisa ya, saya ngerti ya. Jadi A ini atau nomor massa ini itu merupakan jumlah dari neutron dan proton dari suatu atom. Oke, jadi ingat ya, nomor massa itu adalah jumlah proton dan jumlah neutron. Ingat tadi neutron dan proton itu berada di dalam inti atom. Berarti sama aja inti atom itu jumlahnya itu disebut juga dengan nomor massanya. Oke, terus Z. Kalau Z ini nomornya lebih kecil ya daripada A, itu adalah nomor atom. Oke, dan nomor atom ini menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron yang terdapat pada atom itu sama. Oke, jadi kalau dia dalam bentuk unsur seperti ini, nanti nomor atom, jumlah proton, dan jumlah elektronnya itu bakalan sama. Oke, sekarang kita ambil contoh deh supaya teman-teman lebih mudah mengerti lagi. Sekarang kita buat sini angkanya 11 sama 23. Ini kita masih buat simbolnya X ya. Oke, tapi kayaknya teman-teman udah tahu deh ini apa unsurnya. Oke, pintar. Ini adalah unsurnya natrium. Oke, sekarang kita mau identifikasi apa aja sih apa penyusun dari atau berapa jumlah penyusun dari atomnya. Oke, kita sekarang tentuin dulu. Yang A itu tadi nomor massa ya, karena kan jumlahnya lebih besar. Terus yang 11 itu berarti adalah nomor atomnya. Oke, perhatikan yang ini. Nomor atom itu bakalan sama nilainya dengan jumlah proton dan jumlah elektronnya. Berarti kita dapat simpulin berarti protonnya ada. Oke, good, 11. Elektronnya berapa? Oke, good, 11. Oke, sekarang jumlah neutron. Oke, kita bisa cari dengan cara apa? Gitu. Oke, ini dia. A itu kan nomor massa itu adalah jumlah dari neutron dan protonnya, ya kan? Nomor massa kita udah dapat nggak? Udah, dari sini kan kita udah dapat nih nomor massa berapa? Adalah 23. Jumlah neutronnya ada? Nggak ada, itu yang kita cari. Jumlah protonnya udah ada nggak? Udah ada, ya kan? Karena kan dari sini, dari nilai Z-nya. Karena kan nomor proton itu sama dengan nomor atom sama dengan nomor elektronnya. Ya kan? Berarti kita udah dapat nih 11. Berarti proton ini sama juga dengan Z-nya. Berarti untuk mencari neutron itu sama aja dengan nomor massa atau A-nya dikurang dengan Z-nya. Kayak gitu, ya kan? Atau ini 23 dikurang 11, yang besarnya dikurang yang kecil. Itu untuk mendapatkan neutronnya. Oke, bisa ya? Oke, next lagi. Partikel yang kedua yaitu yang namanya ion. Ion ini itu adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Oke, teman-teman harus perlu garis bawahi ya. Ion itu atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Jadi ada dua nanti jenis ionnya. Oke, jadi dari jenisnya itu, ion itu dapat dibedakan jadi dua, yaitu yang pertama adalah kation. Kation ini dia bermuatan positif. Jadi kan ion itu ada plus ya, ion plus gitu. Itu kenapa dia positif? Karena atomnya itu melepaskan elektron. Jadi ingat ya, kalau suatu atom itu melepaskan elektron, dia akan membentuk kation atau ion yang bermuatan positif. Oke, teman-teman tahu nggak dia itu kenapa dapat melepaskan elektron? Apa gunanya dia melepaskan elektron? Gitu ya. Oke, ini kalau dia ada yang melepaskan atomnya ya, ada yang melepaskan, ada yang menangkap, itu gunanya adalah supaya atomnya itu dia stabil. Oke, jadi dia akan stabil, tapi stabilnya ini caranya gini. Jadi dia itu stabil supaya seperti unsur gas mulia, gitu. Karena dari semua unsur yang ada, unsur yang paling stabil itu adalah unsur gas mulia atau golongan 8A. Oke, caranya gimana? Oke, lihat konfigurasi elektronnya. Kalau unsur golongan gas mulia itu konfigurasi elektronnya atau elektron yang berada di kulit terluar. Oke, ingat ya tadi kulit itu yang lingkaran itu ya. Di kulit terluar itu elektronnya itu harus 2 kalau enggak 8.
2 itu disebut namanya duplet, kalau 8 itu disebut namanya oktet. Oke, jadi 2 dan 8. Oke, contohnya nih, contoh dari kation itu adalah ada Na+. Jadi ion natrium itu dia stabil kalau dia melepaskan satu elektron. Terus Ca2+, oke, di sini ya, jumlah dia berapa plusnya, baik itu plus itu dia karena satu ya, jadi satu nggak ditulis. Jadi dia plus, 2 plus, 3 plus, 4 plus, kayak gitu, itu seberapa banyak jumlah plusnya, itu tergantung berapa banyak elektron yang dilepaskan. Oke ya. Oke, sekarang lanjut yaitu anion. Kalau kation itu dia terbentuk yaitu karena atom melepaskan elektronnya, sekarang anion itu yang bermuatan negatif itu terbentuk karena atomnya menyerap atau menangkap elektron. Oke ya, jadi kalau dia melepaskan elektron, atomnya akan terbentuk ion positif. Kalau dia menangkap elektron, akan terbentuk ion negatif. Oke, contohnya di sini adalah ini dia. Ingat ya, ini masih unsur semuanya, masih atom. Ini kan tadi kan atom atau gugus atom, jadi ada dua ntar. Ini masih unsur. Ini unsur belerang S, dia itu bakalan stabil kalau dia menangkap dua elektron. Makanya dia S2-. Kalau fluorine, F-, dia itu stabil karena dia menangkap satu elektron. Oke, terus ini adalah O, oksigen. Oksigen itu dia stabil kalau dia menangkap dua elektron. Oke, dan nitrogen dia itu stabil kalau dia menangkap tiga elektron. Oke, bisa ya? Oke, sekarang teman-teman udah tahu nih bagaimana terbentuknya kation dan anion. Itu kalau dia atomnya. Oke, ada juga tadi kan namanya polyatom, gugus atom ya. Oke, itu kalau dia terbentuk akan membentuk polyion. Contohnya gimana? Oke, gugus atom di sini itu adalah dua unsur atau dua atom. Oke, itu adalah gugusnya, tetapi dia bermuatan listrik. Jadi dia memiliki muatan. Contoh nih, SO4 2-. Oke, SO4 berarti SO di sini ada dua unsur dong. Ada unsur S dan unsur O atau atom S dan atom O, ya kan? Jadi ini tersusun dari satu atom S dan 4 atom O, ya kan? Dan dia supaya stabil dia menangkap dua elektron. Jadi ini adalah bentuk ionnya, udah bermuatan listrik. Oke. Dan ini NO3-, berarti dia tersusun oleh dua unsur atau dua atom yaitu N dan O, ya kan? Dan dia menangkap satu elektron. Ini NO3. Jadi ada satu atom N-nya, tiga atom O-nya. Oke, atau contoh lain deh. Ini adalah C2O4 2-. Oke, oksalat. Jadi dia itu terbentuk dari dua atom, yaitu atomnya C dan O jenisnya, dan tersusun dari dua atom C dan 4 atom O, dan dia akan stabil kalau dia menangkap dua elektron. Oke, bisa ngerti ya? Oke, sekarang kita lanjut yaitu nih, bagaimana terbentuknya kation itu? Kayak gitu. Oke, kita sekarang ambil contoh, sekarang masuk unsurnya aja ya, yaitu magnesium. Yang di sini teman-teman pasti bisa ya. Tadi nomor atomnya itu berarti yang 12, nomor masanya berarti yang 24, berarti protonnya 12, elektronnya 12 gitu ya. Sekarang neutronnya berapa? Masih ingat nggak? Oh, masih dong. 24 dikurang 12. Oke? Nah, sekarang kita lihat nih. Jadi supaya kita bisa tahu nih apakah dia atom itu dia bisa membentuk kation atau anion, kita harus buat dulu konfigurasinya. Oke, ingat ya, apalagi sih konfigurasi elektron itu gitu ya. Jadi konfigurasi elektron itu adalah persebaran elektron pada kulit-kulitnya. Oke, kalau teman-teman pengen tahu lebih jelas lagi atau pengen tahu lebih banyak lagi nih tentang konfigurasi elektron, baik itu dia secara kulitnya atau subkulitnya, udah ada penjelasannya. Dan cek aja di playlistnya ya. Oke, ini nanti di konfigurasinya ini kan jumlah elektronnya 12 ya. Jadi kita buat ini juga jumlahnya harus 12. Oke, berarti 282. Ingat tadi dia itu melepas dan menangkap elektron kalau supaya dia membentuknya seperti gas mulia, yaitu yang elektron terluarnya 2 kalau enggak 8. Oke, ini kan udah 2 gitu, gimana dong? Oh tidak. Oke, yang konfigurasinya itu terluarnya 2 itu cuma ada dua unsur nanti ya, yaitu ada helium dan juga hidrogen H. Oke, jadi yang dua itu yang dia stabilnya dengan dua elektron terluarnya. Oke, kalau ini magnesium enggak. Jadi di sini lihat ya, yang paling terluarnya kan ada dua nih. Oke, lihat, ingat ya, ini berarti jadi 8.
dia lebih gampang melepasin yang 2 ini atau dia menangkap 6. Oke, kalau dia melepasin 2 ini berarti nanti telurnya jadi 8 dong. Ya kan? Oke, jadi yang mana? Oke, pintar. Dia lebih gampang melepaskan 2 elektron, ya kan? Karena dia membutuhkan energi yang besar. Sehingga nanti elektron terluarnya itu jadi oktet, jadi 8. Akibatnya itu seperti ini kan? Jadi 2 elektron yang paling terluar ini dilepaskan, sehingga nanti dia cuma tertinggal ini aja jumlah elektronnya, 2, 8. Berarti terluarnya sekarang udah ada 8. Kayak gitu. Oke, bisa ngerti ya? Jadi setelah dia melepaskan 2 elektron akan terbentuk apa? Kation, yaitu akan terbentuk Mg12. Oke, nih. Kalau kita mau menentukan komponen penyusunnya, yaitu penyusun atomnya itu, misalnya tadi seperti tadi ya, jumlah proton, elektron, dan neutronnya, sekarang udah beda. Kalau tadi itu adalah unsurnya itu beda, sekarang ya unsurnya itu jumlah komponen tadi, atomnya, dengan sekarang dia dalam bentuk ion, itu udah ada yang beda. Bedanya cuma dalam jumlah elektronnya. Oke, sedangkan kalau kita lihat itu nanti jumlah nomor atomnya, nomor masanya itu tetap sama. Jumlah protonnya tetap sama. Ini jumlah protonnya tetap sama. Jumlah neutronnya juga tetap sama, yaitu yang nomor massa dikurang dengan nomor atomnya. Yang beda itu adalah cuma jumlah elektronnya. Kenapa? Karena kan di sini elektronnya kita udah lepasin 2. Ya kan? Kalau kita udah lepasin 2 jumlah elektronnya berarti udah berkurang dong. Ya kan? Nih, kalau dalam keadaan seperti ini, kalau dia dalam keadaan netral, ada dalam keadaan unsur seperti ini, dia kan jumlah elektronnya itu 12. Ya kan? Karena dia belum melepasin apa-apa. Tetapi setelah dia melepaskan, berarti sekarang jumlah elektronnya tinggal ini lagi. Berarti tinggal 10 gitu. Bisa mengerti ya? Jelas ya? Jadi perhatikan dia dalam keadaan netral atau dalam keadaan ion. Yang bedanya cuma jumlah elektronnya aja. Oke? Sekarang yaitu untuk anion. Contohnya di sini kita ambil klorin. Ini nomor atomnya 17, nomor masanya 35. Oke, sebenarnya nomor masanya itu dia nggak bilang yang bulat seperti ini ya, tetapi ini dibulatkan supaya lebih mudah perhitungannya aja. Sebenarnya sih enggak. Oke, jadi bisa nih kayak klorin itu biasanya 35,5 gitu. Jadi yang magnesium 24 itu dibulatin dari 23, berapa gitu. Oke, jadi sama seperti magnesium tadi, kita harus buat dulu konfigurasinya, yaitu ingat ya, ini jumlah elektronnya 17, berarti ini jumlah totalnya juga harus 17, yaitu 287. Oke, jadi ingat seperti tadi, dia harus oktet, ini terluarnya baru 7. Lebih gampang dia ngelepasin 7 ini, atau dia nangkap 1? Oke, pinter. Dia lebih gampang nangkap 1. Kalau dia menangkap 1, berarti sekarang jumlah elektronnya bertambah 1 dong. Ya kan? Jadinya seperti ini, 288. Ya kan? Jadi jumlah elektronnya di sini udah 8 nih terakhir. Kalau dia menangkap elektron membentuk apa? Oke, pintar. Membentuk anion, yaitu dia negatif 1. Karena yang ditangkap cuma 1 elektron. Ya kan? Sekarang jumlah elektronnya sama nggak dalam keadaan netral atau unsur seperti ini dengan dalam keadaan ion? Oke, pintar. Jelas beda ya. Oke. Jadi sebelumnya dia masih 17, tetapi setelah dia menangkap elektron, dia menjadi 18. Oke, bisa ngerti. Oke, next lagi yang terakhir yaitu partikel yang terakhir adalah molekul. Ini juga teman-teman harus perlu garis bawahi lagi pengertiannya. Jadi molekul itu adalah gabungan dari 2 atom atau lebih, baik dia sejenis atau beda jenis. Oke? Sekali lagi ya, molekul itu adalah gabungan dari 2 atom, oke, atau bisa lebih atomnya, dan dia disusun dari bisa dia atomnya yang sejenis atau atomnya yang beda jenis. Oke, oleh sebab itu molekul itu dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada namanya molekul unsur. Oke, jadi kalau molekul unsur itu adalah gabungan dari 2 atom atau lebih, di mana nih atom penyusunnya itu dia sejenis. Oke, contohnya nih, ini adalah contoh molekul unsur. H2, hidrogen ya. Jadi kalau menulis hidrogen itu dia nggak bisa H aja, tetapi H2. Kalau buat dalam persamaan reaksi. Jadi hidrogen itu berarti dia tersusun dari atomnya sejenis, yaitu H, yaitu tersusun dari 2 atom H. Oke, terus Br juga sama, dia tersusun oleh 2 atom Br. Ini dia. Kalau sulfur itu lebih banyak lagi. Dia itu tersusun oleh atom yang sejenis, yaitu atom S, dan disusun dari 8 atom S untuk membentuk sulfur. Oke, unsur sulfur. Oke,
senyawa jadi ini termasuk ke dalam molekul unsur ya. Oke, perhatiin ya, kalau dia kalau dia atom penyusunnya itu sejenis, oke, itu disebut dengan molekul unsur. Oke, yang kedua yaitu adalah molekul senyawa. Kalau molekul unsur itu adalah penyusunnya atom yang sejenis, ini dia. Kalau molekul senyawa itu disusun oleh atom yang beda jenis. Oke, bisa jelas ya bedanya ya. Molekul unsur itu tersusun dari unsur atau atom yang sejenis, sedangkan kalau molekul senyawa itu tersusun oleh atom yang beda jenis. Contohnya mana? Ini dia. H2O rumus kimia apa? Oke, pintar. Rumus kimia air. Oke, H2O. Berarti ada dua atom penyusunnya, yaitu atom H dan atom O. Ya kan? Di sini atom H-nya ada dua, atom O-nya ada satu penyusunnya. Oke, perhatiin ya, jelas beda ya. Di sini ada dua jenis atom yang menyusunnya. CO2. CO2 itu adalah karbon dioksida yang kita keluarkan melalui proses pernapasan kita, ya kan? Tersusun juga nih dari dua atomnya, yaitu C dan O, ya kan? Dari dua atom O dan satu atom C. Oke, ini ada C2H5OH. Teman-teman tahu nggak rumus kimia apa nih? Bentar, alkohol. Oke, jadi alkohol ini dia tersusun dari tiga jenis unsur yang beda, yaitu C, H, dan O. Oke, di sini dua atom C-nya, 6 atom H-nya ya. Di sini ada 5, ini satu, berarti ada 6 atom H-nya, dan satu atom O-nya. Oke, kalau yang ini CH3COOH, teman tahu nggak ini apa? Oke, asam cuka, benar, yang diberikan kalau misalnya orang makan pempek, makan bakso, ya kan? Asinan, juga ada asam cukanya. Oke, dia tersusun dari jenis atomnya ada tiga ya, ada C, H, dan O. Oke, atom C-nya ada dua, ini satu, berarti dua. Hanya itu ada empat, ini tiga, ini satu. Sedangkan O-nya ada dua, satu, dua. Oke, jadi sekarang udah jelas ya, bisa bedain yang mana molekul unsur, mana yang molekul senyawa. Oke, demikian dulu pembelajaran kita tentang partikel zat ini. Semoga teman-teman mudah mengerti, dan kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, nanti klik di komen aja, maksudnya ketik di komen aja. Dan jangan lupa, saya minta tolong lagi sama teman-teman semuanya, minta tolong share pada teman-teman yang lainnya dimanapun mereka berada, di pulau manapun mereka berada, supaya kita tetap sama-sama belajar, karena belajar itu nggak kenal yang namanya batas ruang, batas waktu, dan dimanapun dan siapapun yang mengajarkan kita tetap belajar, kita tetap bisa. Oke, jadi nggak ada alasan dalam keadaan pandemi seperti ini kita yang belajar di rumah dan tidak pergi ke sekolah, kita nggak belajar dengan maksimal, itu nggak ada alasan. Oke, dan jangan lupa juga klik subscribe, share, klik like-nya, dan juga kalau misalnya ragu di komen. Oke, terima kasih.